Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para ummahat dan akhwat yang semoga rahmati Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang ke-11. Pembahasan yang ke-11 halaman 30 sampai dengan halaman 32. Ya, halaman 30 sampai dengan halaman 32. Di sini kita masih membahas nantinya akan ada lagi mudhaf ilaih. Jadi sekali lagi di pelajaran yang ke-10 bagian yang ke-10, pertemuan yang ke-10 itu kita bahas full mudhaf ilaih. Ya, ingat nanti mudhaf ilaih itu akan selalu ada. Bahkan kalau di kitab-kitabnya para ulama setiap baris itu akan ada mudhaf ilaih, makanya harus difahami benar-benar. Nanti di pelajaran nahwu juga akan dijelaskan kembali. Ya, mudhaf ilaih. Sekarang di sini di halaman 30 bagian 7 paling bawah ya, bagian 7 paling bawah. Kita akan mengenal pertama huruf nida. Huruf nida, huruf panggilan. Ya, huruf nida, huruf panggil ini juga sudah kita bahas di nahwu awal-awal ya. Huruf nida panggilan. Seperti apa huruf nida itu? Ya, wahai. Ya, ini. Huruf panggilan. Ya. Kemudian kata yang terletak setelah huruf nida namanya apa? Munada. Namanya munada. Kata yang terletak setelah huruf nida. Ini seperti ini. Fatimah, berarti ini munada namanya. Ya, huruf nida dan munada yang dipanggil. Munada artinya yang dipanggil. Berarti kata setelah huruf nida. Nah, sekarang kata setelah huruf nida itu dia dhammah, tidak boleh ditanwin. Kalau kita manggil seorang, nama orang misalnya wahai Muhammad, maka bahasa Arabnya adalah ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Nah ini. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Tidak boleh ditanwin. Atau wahai seorang laki-laki, ya rajulu. Dhammah tidak boleh tanwin. Ingat, dhammah tidak boleh tanwin. Ya Fatimatu. Wahai Fatimah. Dhammah tidak boleh ditanwin. Ya. Misalnya wahai pedagang, ya tajiru. Ya tajiru, enggak boleh tanwin. Wahai imam, ya imamu. Ya imamu. Kemudian apa lagi? Wahai guru, ya ustadzu atau ya mudarrisu. Boleh, enggak boleh tanwin. Dan juga selain nama orang tidak boleh beralif lam. Ya, jadi ketentuannya ada dua ya untuk munadanya yang dipanggil. Kata setelah huruf nida ya. Pertama dhammah, tidak bertanwin. Yang kedua, kalau yang dipanggil itu selain nama orang tidak boleh beralif lam. Ya. Tidak boleh beralif lam. Ya. Tidak boleh beralif lam. Ya. Jadi munada itu tidak boleh beralif lam, kemudian dhammah tidak bertanwin. Ya rajulu, bukan ya rajulu, tidak. Ya rajulu. Ya. Ya Muhammadu, ya Fatimatu. Nah, ini. Nanti ya, kalau yang dipanggil itu beralif lam, ada juga nanti yang beralif lam, tapi susunannya beda. Ya. Nanti harus ada tambahan ayyuha. Ya ayyuha. Ini jelaskan sedikit. Ya ayyuha. Namun awal-awal tidak boleh beralif lam dulu. Ya. Jadi kalau ada nanti ya ayyuhar rasulu. Kalau ar-rasul dipanggil ya rasul salah, ya rasul salah, ya rajulu salah. Ya. Tapi harus ada ayyuhanya, ya ayyuhar rasulu. Kalau dia
yang dipanggil itu beralif lam. Jadi harus ada tambahan setelah huruf nida ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan ada alif lamnya alladzi. Ada ayyuhanya. Ya. Jadi yang pertama di sini ini dulu ya. Fokus ke sini dulu. Tidak boleh berdhammah, tidak bertanwin, kemudian tidak boleh beralif lam. Ya rajulu, ya tajiru, ya ummu, ya abu. Nah, itu. Kemudian sekarang contohnya di sini, silakan baca di sini ya, tulis harokatnya ya aliyu, ya abbasu. Kalau nggak ada huruf nidanya, tanwin saja. Ya, kalau nggak ada huruf nidanya, tanwin saja. Ya. Halaman 31 paling bawah. Adapun yang 8 itu ya kitabu man hadza sudah kita jelaskan ya. Man di sini mudhaf ilaih karena isim ma'rifah. Kenapa di isim ma'rifah? Karena isim istifham man. Kitabu nakirah, berarti dia mudhaf ilaih. Kitabu man hadza. Kemudian ini pulpen, berarti qalamu man hadza. Baju qamisu man hadza, baitu man hadza, sariru man hadza. Ya. Yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini kita akan mengenal ya, hamzah wasal namanya, hamzah wasal. Hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah yang terdapat pada kata yang hamzah tersebut ya, atau kata yang berhamzah wasal tersebut jika di awal dia dibaca. Di awal dibaca. Jika di tengah tidak dibaca hamzahnya, maksudnya tidak diharokati, tidak dibaca. Ya, apa saja? Nah di sini disebutkan 3 dulu di sini ya, 3. Jadi sebelumnya sudah ada, tapi sekarang kita jelaskan. Yang pertama adalah semua kata yang beralif lam. Semua kata yang beralif lam. Misalnya ini di awal ya, di awal kalimat maksudnya. Kalau di awal kalimat dibaca ini. Atau ala. Misalnya ini di awal kalimat. Berarti kalau di awal kalimat ini hamzah wasal, ini hamzah. Ya, hamzah wasal namanya. Jadi istilahnya hamzah wasal. Kata yang beralif lam itu namanya hamzah wasal ini. Alifnya ini namanya hamzah wasal ya istilahnya. Ya, nah hamzah wasal itu kalau di awal dibaca. Berarti setiap kata yang beralif lam hamzah wasalnya dibaca a kalau di awal. Al-kitabu alal maktabi misalnya. Ya. Kalau dia di tengah, tidak di awal lagi. Misalnya fi. Nah, kita taruh ini kan kata juga ini, huruf jar kan kata. Fil, nah fil kitabi. Berarti ini enggak dibaca lagi, bukan fi al kitabi, salah. Fil kitabi langsung tidak dibaca. Kalau di tengah tidak dibaca. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata ismun. Kata ismun kalau di awal dibaca kasroh. Kalau di awal. Misalnya nama, artinya kan nama ini. Nama. Ini anak laki. Ya. Ini ismul waladi. Nah, ismu dibaca karena terletak di awal dibaca ismul waladi Muhammadun misalnya. Muhammadun. Ya. Kalau di tengah tidak dibaca. Misalnya wasmu waladi, wasmul waladi Aliyun. Nama anak itu Muhammad. Ini wasmu. Ha? Wasmu. Ya, wasmu. Jadi di sini wasmu alifnya enggak dibaca karena hamzah wasal dia. Hamzah wasal. Jadi khusus untuk kata ismu nanti ya. Khusus untuk kata ibnu nanti. Nanti penulisannya tidak boleh dikasih hamzah, salah. Ya, sama juga yang ibnu nanti enggak boleh dikasih hamzah. Ya. Wasmu. Kalau di tengah. Kalau di awal ismu. Nah. Begitu juga kata ibn. Ya, kata ibn nanti enggak boleh tidak boleh dikasih hamzah. Ya, tidak boleh dikasih hamzah.
Misalnya apa di sini? Ibnu Khalidin. Nah, ibnu dibaca kasrah dia. Ya, tidak boleh dikasih hamzah. Ibnu Khalidin karena dia hamzah wasol ya. Kata yang berhamzah wasol. Jadi nanti ada khusus ya. Jadi kata-kata yang berhamzah wasol itu sudah ditentukan. Ada kata-kata khusus. Baru 3, semua kata yang beralif lam, kemudian kata ismun dan kata ibnun. Baru 3 kita pelajari. Ibnu Khalidin, kemudian wabnu. Nggak boleh di wabnu Khalidin misalnya. Alifnya nggak dibaca, bukan wa ibnu tapi wabnu, karena dia di tengah. Ya, hamzah wasalnya nggak dibaca karena di tengah. Ya. Nah, nanti khusus untuk ibn ya. Kalau dia berada di antara 2 nama. Kemudian misalnya Muhammad ya, kemudian Muhammad anaknya Khalid misalnya. Muhammad. Nah, nanti ibnnya ini alifnya dihilangkan kalau berada diapit dengan 2 nama. 1, 2 ya kan. Di tengah-tengah dia berarti ini jadinya Muhammadu bnu Khalidin. Nah, ini. Maka dari sinilah orang Indonesia mengatakan bin ya kan, bin. Bukan ibn tapi bin. Ya, di sini bin. Karena 2 kan alifnya dihilangkan kalau diapit 2 nama. Muhammadu bnu Khalidin. Nah, ini. Ya, insyaallah sampai sini dulu penjelasan ini. Halaman 32 itu praktek ya, silahkan harokati aja ya. Harokati mana hamzah wasal yang dibaca dan mana tidak. Jadi kalau di awal dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Ya. Ya. Insyaallah kita lanjut di pelajaran yang ke-6 ya. Pelajaran yang ke-6 insyaallah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.